Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Selamat datang dalam acara WWM, Windsor Witness Ministry. Hari ini bersama kita ada Pak Ahwa. Shalom Pak Ahwa. Shalom. Pak Ahwa percaya Tuhan udah berapa lama? Lebih kurang 6-7 tahun tuh. Oh iya, waktu itu saya ingat pertama kali saya ketemu Pak Ahwa itu sekitar tahun 2014-2015 ya Pak Iya, ya? lebih kurang itu. Nah kayaknya waktu itu Pak Ahwa sedang sakit ya Pak ya? Iya, saya tulis saya keadaan nggak normal itu. Sakit apa Pak waktu itu? Gelisah, cemas, ketakutan, khawatir. Oh, kenapa Bapak bisa merasa cemas, khawatir itu? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Waktu itu sebelumnya saya ada pemakaian narkoba. Jadi saya stop langsung, nggak pakai lagi. Berapa lama Bapak makan narkoba? Pakai narkoba lebih kurang 13 tahun itu. Jadi pemakaian narkoba 13 tahun langsung berhenti? Iya, langsung stop. Kenapa Bapak mengambil keputusan untuk berhenti memakai narkoba? Waktu itu kejadiannya gini, saya ketidur di mobil. Dari pagi sampai sore. Habis bangun saya berpikir nak mau narkoba lagi. Waktu itu habis memakai narkoba, terus Iya. ketiduran di mobil. Iya, Oh, jadi habis bangun, Bapak ambil keputusan nggak mau pakai. iya nggak pakai lagi. Terus karena nggak mau pakai narkoba, akhirnya timbul gelisah, ketakutan gitu. Iya begitu dah. Terus Bapak ada ke dokter atau gimana? Saya ada ke dokter kemana-mana pun saya pergi, udah boleh keliling lah dokter saya pergi. Jadi akhirnya ditunjuk sama Tuhan, saya dikenalin dengan hamba Tuhan Pak Cipto. Pak Cipto kenal sama saya, dia bilang gini, di Singapura ada temannya juga dulu penyakit sama dengan saya. Ada pendeta di Singapura. Ketemu dia, saya dibawa ke sana. Setelah saya ke sana, saya makan obatnya, saya udah meninggal. Oh, jadi waktu itu Pak Ahwa udah percaya Tuhan? Waktu itu belum Percaya Tuhan, Belum, tapi Pak. sudah doa. sudah tapi saya sudah doa, udah bisa doa lah. Dia ada doa ya, Tuhan sembuhkan saya penyakit saya ini. Temukan saya dokter yang betul-betul bisa sembuhkan penyakit saya. Amin ya. Amin. Nah, terus setelah Pak Ahwa percaya Tuhan, apakah ada perubahan di dalam kehidupan Pak Ahwa? Kalau perubahan ya banyak sekali. Perubahannya jelas. Saya dulu ya, saya sebagai orang brengsek lah. Nggak 20 tahun lebih tidak pulang rumah saya. Oh, jadi kemana aja? Ya, saya ada perempuan dah di luar gitu. Oh, Pakai narkoba. Saya pulangnya cuma jam 5 sampai jam 6 saya keluar lagi. Besoknya gitu juga, 23 tahun saya begitu. 23 tahun. Nah, jadi setelah saya jadi anak Tuhan, sudah dibaptis, saya sekarang keluar rumah, saya nggak pengen keluar rumah, mau di rumah terus saya. Jadi pengennya itu tinggal di rumah. Iya, nggak di rumah keluar. terus. Malah istri saya ngomong, kenapa kamu di rumah terus, nggak bosan di rumah terus ya? Saya bilang, kamu macam mana nih? Udah saya dulu nggak pernah rumah, kamu ngoceh. Sekarang udah ngoceh juga kan. Jadi ya, perubahan tuh banyak. Yang pertama ya itulah, yang nggak pulang rumah, saya bisa pulang rumah. Yang kedua lagi nih, saya orangnya pemarah. Anak saya, istri saya nampak saya takut. Sekarang terbalik, saya nampak anak saya sama istri saya yang ketakutan. Kok bisa? Nggak tahu aja. Sejak Tuhan saya perubahan saya banyak. Jadi lemah lembut gitu. Iya, Ya? lemah, nggak bisa emosi. Dulu saya sering emosi terus saya di rumah. Udah tuh yang ketiga, saya dulu pemakaian narkoba 13 tahun. Nggak pernah rumah. Ada cewek saya ada cewek sama saya tuh, ceweknya 20 tahunan dah. 20 tahunan saya, 20 tahun itu sama saya, dia sering ditinggalin dia. Ditinggal dia, saya rasa nih Batam nih gelap. Hidupnya nggak pengen hidup itu, ingat sama dia terus. Maksudnya setelah wanita itu meninggalkan Bapak, dan Bapak itu merasa dunia ini kayak gelap, udah nggak berarti untuk hidup lagi. Iya, jadi saya sering ditinggal dia, terus sering ditinggal dia, mungkin ada 10 kali lebih dia tinggalnya. Wow. Okay. Jadi setelah saya jadi anak Tuhan, sudah saya dibaptis, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolonglah saya, kalau bisa saya sama perempuan ini
diputus lah, karena saya tidak bisa selamanya sama dia, karena saya udah punya anak, punya istri, bercucu. Tuhan tolong carikan dia, karena saya ambil dia dari Lembah Hitam, saya mau dia baliknya jangan ke Lembah Hitam, supaya dia diambil dari cari suami yang belum punya istri lah, belum punya keluarga. Doa-doa, Tuhan dengar doa saya. Dengan doa saya dia ada kendalanya orang Singapura. Jadi dia diminta sama saya tidak bisa lagi sama kamu lagi. Saya tambah rasanya tenang, saya nggak ada beban. Jadi nggak kayak dulu waktu ditinggalin, merasa nggak ada berarti untuk hidup. Iya, saya tambah ringan beban saya, tidak ada pikiran lagi. Wah, ini puji Tuhan Tuhan yang dengar doa saya. Dan sekarang dia sudah nikah sama orang Singapura. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan Jadi bapak pun pengen dia untuk lebih baik. Iya, jadi orang hidupnya dari orang baik, jangan ada di lembah hitam turun ke lembah hitam lagi. Dan Tuhan kabulin doa saya. Jadi saya disitulah usaha saya juga saya dulu usaha maksiat, usaha karaoke. Ya, nama ada perempuan adalah. Jadi saya waktu itu sebelum baptis saya masih ada buka. Jadi teman-teman saya orang gereja juga lah tanya, bilangnya, kamu sudah dari Tuhan, kamu kalau masih buka karaoke gini, kan masih buka usaha gini. Saya bilang saya serah sama Tuhan. Tuhan yang ada suatu hari pasti Tuhan tutup kasih jalan, saya tutup usaha ini. Ya saya jadi Tuhan mungkin setahunan lebih lah. Saya usahanya tutup total ya. Tutup total. Pesangon karyawan saya ganti semuanya. Waktu itu tutup karena nggak ada bisnis atau gimana? Karena saya hidup tuh rasanya nggak tenang. Karena saya sebagai anak Tuhan, saya buka usaha gitu, rasanya nggak tenang saya. Nggak ada damai. Nggak ada damai. Nggak damai, saya ambil keputusan, saya minta Papi Yandi bantu saya, tolong urus ini karyawan ini, panggil kumpul semua. Ada sekali pesangonnya 700-800 juta lah. Udah selesai, tutup semuanya. Dan sudah lepas. Jadi tutup usaha itu bukan karena nggak punya bisnis lagi, sepi, tapi karena memang nggak ada damainya. Jadi tutup ya. Ya, ada damainya, pun karena kita dari Tuhan, ya usaha-usaha itu kan tidak boleh. Jadi saya sebelum tutup kan banyak teman-teman ngomong, kamu dari Tuhan gak bisa buka usaha gitu lagi. Ya saya bilang itu ya Tuhan yang tentukan waktuan deh. Jadi puji Tuhan kabul saya, doa saya. Jadi intinya apa yang Bapak minta sama Tuhan dengar. Tuhan kabul semua doa saya. Termasuk yang masalah wanita dan masalah usaha yang tidak memuliakan Tuhan juga buka jalan. Iya, itulah. Puji Tuhan. Terus apakah ada lain lagi yang Bapak mau sampaikan? Yang perubahan dalam kehidupan Bapak? Kalau perubahan, saya dulu hidup saya tuh rasanya nggak damai, nggak tenang, gelisah terus, khawatir terus Jadi usahanya gitu kan banyak tantangan. Jadi dari dunia gelap. Jadi malam jadi siang. Siang gitu ya. Iya, siang dari malam. Jadi sekarang sudah normal lah istilahnya. Normal lah sekarang, saya rasanya hidupnya damai. Penuh damai, sejahtera, sukacita. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, kita telah mendengar kesaksian dari Pak Ahwa dan kita dapat melihat bagaimana kehidupan Pak Ahwa pada masa lalu dan dia berubah total. Walaupun kayak usahanya yang sebenarnya bisa jalan, tetapi karena tidak memuliakan Tuhan, dia menutupnya. Nah, seperti yang dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12, di situ Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus datang sebagai terang dunia dan membawa kita hidup di dalam terangnya, supaya kita meninggalkan segala kegelapan dan agar hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi saudaraku, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara. Mungkin ada sesuatu yang
mengikat saudara, yang membuat saudara tidak bisa lepas, hari ini datanglah kepada Tuhan. Dan saya percaya jika Tuhan punya solusi jalan bagi Pak Ahwa, Tuhan juga punya solusi dan jalan bagi saudara. Jika saudara membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.